Permisi Bu Bidan. Mari Ibu. Mari Pak. Ibu, Bapak. Sebelumnya perkenalkan saya bidan email yang berjaga pada pagi hari ini. Sebelumnya izinkan saya menutup pintu terlebih dahulu ya. Baik, bagaimana kabarnya Bapak, Ibu? Sehat semua kan? Alhamdulillah sehat Bu Bidan. Cuma ini kan udah masuk 38 minggu ya, jadi rasanya menjelang persalinan itu takut sama deg-degan sekali. Baik, kalau gitu apakah ada yang bisa saya bantu? Kami datang ke sini untuk konsultasi Bu Bidan, soalnya kami sudah tekad bulat untuk memilih tempat persalinan. Baik, ada bawa buku KIA-nya Bu? Iya Pak Bu Bidan. Saya lihat dulu ya. Baik, Bu Bidan. Baik Ibu, saya lakukan pemeriksaan dulu ya. Ibu bisa tidur di tempat tidurnya. Saya siapkan alatnya dulu. Jelas ya Pak? Baik Bu, saya lakukan pemeriksaannya ya. Saya tensi dulu. Untuk makannya gimana Bu di rumah? Lancar aja sih Bu Bidan. Cuma ya kadang tuh pilih-pilih. Pilih-pilih. Iya. Lebih dominan yang asin atau yang manis makannya? Manis. Manis. Udah cek gula darahnya kemarin? Belum. Nanti cek sekalian ya Bu. Terakhir tuh gula darahnya normal atau tinggi? Terakhir itu 115 Bu. 115. Nanti cek lagi ya Bu setelah dari sini. Oh iya. Tensinya normal ya Bu, 125/80. Kita periksa jarinya ya Bu. Iya. Posisinya sih ya Ibu. Ini TFU-nya udah sesuai ya Bu. Nih untuk janinnya yang bagian kiri ini, bagian kiri ibu ini punggung janinnya ya. Terus untuk jari-jarinya ada di sebelah kiri. Oh, adiknya sudah masuk panggul ini Bu. Udah Bu Bidan. Udah. Ini bisa persalinan normal ya Bu nantinya. Misalnya udah selesai ya Ibu, bisa kembali ke tempat duduk lagi ya. Baik Ibu, hasil dari pemeriksaan tadi itu semuanya bagus ya Ibu. Janinnya sehat, terus kepalanya juga sudah masuk panggul, tekanan darahnya itu normal, tidak ada tanda-tanda preeklamsi, terus tidak ada dari hasil USG kemarin itu di dokter tidak ada tanda-tanda plasenta previa ya Ibu. Semuanya mengarah bagus dan Ibu bisa melakukan persalinan secara normal.
Alhamdulillah kalau semua hasilnya itu baik Bu Bidan. Justru kedatangan kami ke sini itu ingin konsultasi tentang persalinan SC. Kami itu ingin anaknya itu lahir di tanggal yang cantik, yaitu tanggal 25 November 2025 ya Pak. Iya Bu, benar sekali. Kami sudah hitung-hitung tanggal itu tuh sangat cantik Bu. Jadi kami memilih tanggal tersebut untuk anak kami lahiran. Jadi apakah bisa kami memilih tanggal tersebut untuk melakukan operasi sesar untuk istri saya untuk melahirkan? Bapak, Ibu, saya mengerti akan keinginan Bapak dan Ibu atas persalinan untuk anaknya di tanggal yang cantik. Tetapi tugas saya sebagai bidan, saya harus meluruskan mengenai persalinan secara sesar ataupun secara normal itu ada kontraindikasinya dan memiliki berbagai faktor resiko baik untuk ibu maupun untuk janin ibu. Bolehkah saya menjelaskan sedikit mengenai perbedaan persalinan secara normal maupun persalinan secara sesar berdasarkan jurnal yang sudah saya baca atau pemahaman yang saya baca, Ibu? Iya Bu Bidan, silahkan, kami juga ingin tahu lebih lanjut gitu. Jadi berdasarkan jurnal yang sudah saya baca, Ibu, saya jelaskan mengenai persalinan secara normal ya Ibu. Jadi persalinan secara normal itu sama dengan persalinan secara vaginam atau melalui jalan lahir. Nah, untuk persalinan normal ini merupakan persalinan yang paling alami dan paling aman, baik untuk ibu maupun untuk janin ibu. Kalau persalinan normal ini bisa dicegah atau bukan pada janin yang memiliki berat badan lebih, terus ibu memiliki infeksi aktif, serta komplikasi lainnya. Justru yang paling sering kita bahas itu yaitu persalinan secara sesar tanpa adanya indikasi tersebut. Baik Bapak, Ibu, sekarang saya jelaskan mengenai persalinan secara sesar ya. Nah, persalinan secara sesar ini apalagi dengan tanpa adanya indikasi dan secara medis memiliki beberapa resiko. Yang pertama, resiko terhadap ibu seperti pendarahan, terus resiko terjadinya infeksi ini justru lebih tinggi daripada persalinan normal. Terus ibu bisa mengalami sakit yang berlebih, dan pada saat ibu melakukan persalinan secara sesar, maka untuk waktu pemulihannya juga akan lebih lama daripada persalinan secara normal. Yang kedua, risiko terhadap bayi. Apabila ibu melakukan persalinan secara sesar, nanti apalagi pada bayi yang usia kehamilannya kurang dari 39 minggu akan berdampak pada sistem pernafasannya. Pernafasan yang belum matang dan janin sudah dikeluarkan dari kandungannya. Sedangkan jika persalinan normal, nanti bisa membantu pernafasan bayi dan penghisapan lendir secara langsung Ibu. Oh, saya baru tahu kalau dampaknya itu bisa sampai ke pernafasan bayi. Kira sesar itu sama kayak normal gitu sih Bu Bidan, cuma beda jalan lahirnya aja. Terus bagaimana Bu Bidan dengan pemulihan istri saya? Saya ingin istri saya cepat beraktivitas normal Bu. Ya Bu Bidan, saya itu ingin segera kumpul-kumpul sama ibu RT lainnya gitu loh Bu, ada arisan, terus makan-makan gitu. Persalinan secara normal itu malah membutuhkan waktu pemulihan yang cepat. Biasanya hanya membutuhkan waktu beberapa jam saja hingga dapat berjalan normal seperti biasanya. Sedangkan jika operasi sesar yang kan banyak, operasinya bisa sampai 6 minggu bahkan sampai bertahun-tahun sampai ibu dinyatakan pulih kembali. Karena kalau persalinan secara sesar itu kan terbuat sayatan di luar perut ataupun di dalam perut ibu, yaitu di rahimnya ya. Dan persalinan sesar ini harus diterapkan beberapa indikasi medis seperti berat janin yang lebih besar, janin sungsang, plasenta yang menutup jalan lahir, panggul kecil, atau komplikasi-komplikasi lainnya seperti eklamsi atau saat ini Ibu Rini tidak memiliki tanda-tanda penyulit persalinan secara normal ya Ibu. Berarti Ibu memilih persalinan secara sesar ini berupa sukarela dari Ibu, yaitu Ibu sudah siap dengan kondisi yang akan terjadinya nanti. Nah,
kalau semisal ibu lakukan persalinan secara sesar, maka ibu juga harus mempertimbangkan juga bagaimana kesehatan ibu, bagaimana pemulihan ibu, serta bagaimana kondisi janin ibu saat lahir nanti. Di persalinan sesar ini bukan hanya semata-mata persalinan yang berdasarkan alasan non medis seperti atau tanggal cantik yang ibu dan bapak inginkan tersebut. Dan saya tuh masih tetap takut kalau persalinan normal itu, karena kan itu pasti sakit dan pembukaannya kan pasti lama. Kalau SC kan pasti langsung dilakukan tindakan. Sakit merupakan bagian dari persalinan normal ibu, tetapi ada cara untuk mengatasi rasa nyerinya tersebut seperti melakukan teknik pernafasan, terus ada hypnobreathing atau dengan sedikit hipnotis terhadap ibu. Terus bisa juga dilakukannya teknik relaksasi pada saat persalinan. Nah, tetapi jika persalinan secara sesar itu kan dibius, benar tidak terasa sakit. Tetapi beda halnya dengan persalinan normal itu, sakitnya hanya saat itu saja, saat ibu dilakukan pembukaan, terus saat mengeluarkan bayi. Setelah itu kan rasa sakitnya sudah terbayar lunas. Tapi Bu Bidan, saya sudah menyewa fotografer sama sudah menghubungi keluarga saya yang jauh loh Bu. Jadi mereka nanti kalau kesini sia-sia dong kalau nggak bisa. Ya kan Mbak? Tapi gimana Bu Bidan? Saya sudah menyiapkan uang buat menyewa fotografer untuk layanan anak saya. Saya sudah menghubungi keluarga saya, kerabat saya, kalau bahwa tanggal itu istri saya akan melahirkan. Terus bagaimana dengan uang saya? Apakah ada solusi Bu? Sabar ya Bapak, Ibu. Uang itu kan hanya materi, bisa dicari kembali. Tetapi kalau kesehatan dan keselamatan ibu serta janin itu adalah hal yang utama. Lebih baik Bapak dan Ibu ini mempertimbangkan resiko atau penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi. Karena dengan begitu akan meminimalisir terjadinya bahaya. Sedangkan uang itu kan bisa dicari kembali Pak. Kalau nyawa kan tidak bisa. Persalinan secara normal itu malah membutuhkan waktu pemulihan yang cepat. Biasanya hanya membutuhkan waktu beberapa jam saja hingga dapat berjalan normal seperti biasanya. Jika persalinan secara sesar, ibu membutuhkan waktu yang cukup banyak. Bisa sampai 6 minggu, bahkan sampai bertahun-tahun sampai ibu dinyatakan pulih kembali. Karena kalau persalinan secara sesar itu kan terbuat sayatan di luar perut ataupun di dalam perut ibu, yaitu di rahimnya ya. Dan persalinan sesar ini harus diterapkan beberapa indikasi medis seperti berat janin yang lebih besar, janin sungsang, plasenta yang menutup jalan lahir, panggul kecil, atau komplikasi-komplikasi lainnya seperti eklamsi atau saat ini Ibu Rini tidak memiliki tanda-tanda penyulit persalinan secara normal ya Ibu. Berarti Ibu memilih persalinan secara sesar ini berupa sukarela dari Ibu, yaitu Ibu sudah siap dengan kondisi yang akan terjadinya nanti. Nah, kalau semisal ibu lakukan persalinan secara sesar, maka ibu juga harus mempertimbangkan juga bagaimana kesehatan ibu, bagaimana pemulihan ibu, serta bagaimana kondisi janin ibu saat lahir nanti. Di persalinan sesar ini bukan hanya semata-mata persalinan yang berdasarkan alasan non medis seperti atau tanggal cantik yang ibu dan bapak inginkan tersebut. Dan saya tuh masih tetap takut kalau persalinan normal itu, karena kan itu pasti sakit dan pembukaannya kan pasti lama. Kalau SC kan pasti langsung dilakukan tindakan. Sakit merupakan bagian dari persalinan normal ibu, tetapi ada cara untuk mengatasi rasa nyerinya tersebut seperti melakukan teknik pernafasan, terus ada hypnobreathing atau dengan sedikit hipnotis terhadap ibu. Terus bisa juga dilakukannya teknik relaksasi pada saat persalinan. Nah, tetapi jika persalinan secara sesar itu kan dibius, benar tidak terasa sakit. Tetapi beda halnya dengan persalinan normal itu, sakitnya hanya saat itu saja, saat ibu dilakukan pembukaan, terus saat mengeluarkan bayi. Setelah itu kan rasa sakitnya sudah terbayar lunas.
kalau begitu kami diskusi terlebih dahulu Bu Bidan. Ternyata melahirkan dengan sesar itu sangat beresiko pada keselamatan istri saya dan anak saya. Keputusan tetap di tangan Bapak dan Ibu, tetapi saran saya tetap utamakan kesehatan Ibu dan janinnya, karena untuk persalinan normal itu memiliki manfaat bagi untuk Ibu ataupun untuk bayi Ibu. Baik Bu, kalau begitu berikan saya waktu untuk berdiskusi kepada istri saya di luar ya. Baik Bapak, Ibu, saya kasih waktu untuk berdiskusi di luarnya. Bagaimana Bapak, Ibu setelah berdiskusi tadi? Jadi gini, kami sudah berdiskusi Bu. Kami mengikuti saran Bu Bidan saja. Baiknya bagaimana kalau melahirkan normal ya saya ikut saja Bu. Baik, kalau Bapak dan Ibu memilih untuk persalinan secara normal, maka kita mulai sekarang harus menyiapkan kondisi fisik maupun fisiologis Ibu ya. Kita akan bantu dengan melakukan beberapa teknik pernafasan untuk relaksasi atau dino breathing pada saat persalinan nanti ya. Dan untuk Bapak akan diajarkan bagaimana teknik memijat untuk mendampingi Ibu saat persalinan nanti. Untuk persalinan mau tanggal 25, 26 atau kapanpun itu tetap tanggal yang bagus, tetap tanggal yang cantik, karena pada saat itu bayi Ibu berhasil lahir dengan selamat. Dan beberapa pamflet kepada Ibu dan Bapak sebagai persiapan untuk persalinan secara normal ya, seperti teknik-teknik relaksasi, terus inisiasi menyusui dini atau IMT. Nanti bisa dibaca-baca di rumah ya Ibu, Bapak, dan terima kasih telah mengambil keputusan yang sangat tepat dengan mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan Ibu dan janinnya ke depan. Terima kasih banyak ya Bu Bidan atas penjelasannya, penjelasannya tadi itu sangat membantu kami dalam menyelesaikan masalahnya. Baik Bu Bidan, kalau begitu saya dan istri saya berterima kasih atas penjelasannya tadi. Untuk itu saya dan istri saya pamit terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, sama-sama. Tetap jaga kesehatannya ya, sehat semangat selalu. Nanti apabila ada tanda-tanda persalinan segera hubungi saya. Ini Ibu untuk bukunya saya kembalikan kembali ya. Iya. Udah Bu, kita permisi terlebih dahulu ya. Jadi di jalan Mari ya Bu Bapak. Bidan.